FM Entertainment Square bakal dibuka di LA. Wah, ini kayaknya emang Korea tuh lagi ini ya. Lagi meningkat-meningkatnya ya. Dia termasuk meningkat terus juga apa? Mereka melebarkan sayap asetnya gitu. Nggak cuma di Korea doang, masuk ke Amerika, Keren nih, Masuk ke negara tetangga kita tuh, Malaysia majukan apa tuh? apa mana? Malaysia majukan film horor rock Iya. ke Oscar 2021. Film Mana, horor mana? juga Indonesia. Ini. Oh ini. Bagus, Pak. Oh iya. Karena kita ini serumpun ya sama Malaysia, termasuk 11-12 lah filmnya. Iya. Nggak kalah hebatnya lah. Film yang menarik dari Malaysia itu yang sempat ketonton itu film Munafik. Ah, itu. Lumayan tuh. Itu Itu bagus sih. Itu takut gue. Bagus Malaysia. Cakep itu Ya, dia. Malaysia undang kita. Undang kita. Hmm. Kalau bisa diajak main film nggak apa sih? Mau sih. Cocok jadi setan saya. Nggak cuman jadi kru film nggak apa. Ya Cameo yang bersih ngepel gitu. nyabutin kabel udah nggak apa-apa sih. Yang tau nggak lu pas bersih terus tahu ada susternya jalan atau gimana itu nggak apa-apa Gak sih. apa-apa sih. Kita ikhlas aja kok. Nggak apa-apa. Kalau enggak kita sapuin tuh yang lagi nges. Ngesot kan kotor kan. Jadi setan Mbak, juga nggak ikhlas. cuci kaki dulu mbak. Jadi setan juga kita mau lah ya. Udah cocok nggak usah di make up lagi. Iya. Nasional, oke internasional coba kita lihat. Oke internasional. Internasional kayaknya udah ya. Ah, ini lagi seru-serunya nih. Oh iya betul. Ada berita apa? Ternyata Oh iya pemilihan presiden presiden di Amerika. Nah. Ternyata yang menang adalah Biden. Oh mendekati kemenangan. Trump marah-marah. Trump marah-marah. Kenapa? Iya, gua ngelihat di Twitternya Trump. Kenapa? Coba lihat, kamu lihat. Nih, baca ya dari awal ya. Oke, Presiden baca. menang. Coba baca. Presiden Donald Trump kembali mengutarakan kemurkaannya terkait hasil sementara pemilihan presiden USA. USA. apa-apa nggak apa. Tuh. Ya, yang Indo menyatakan banget. dirinya Tuh. mendekati kekalahan. Hingga hari ini calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden ya? Joe Biden. Apa sih? Udah Biden. terserah. Terserah. Bodoh amat. Masih unggul di atas Trump dengan 253 suara elektoral menurut CNN. Nah, CNN itu juga dari Amerika aja ya. Trump mengekor dengan 213, wah lumayan agak jauh nih ya. 213 suara elektoral. Mereka berusaha mencurangi pemilihan umum. Ini klaimnya untuk sekian kali di Gedung Putih Kamis. Ini gimana maksudnya? Nah, nanti dulu. Rada ini ya. Dia menghabiskan waktu setidaknya 17 menit di hadapan wartawan untuk mengeluhkan hasil pilpres yang dinilai tidak akurat. Oh tidak puas. Tidak sepertinya. puas. Karena dia calon petahana. Kalau calon petahana pasti dia tuh ibaratnya sebenarnya sih kuat loh kalau calon petahana itu loh. Dua periode ya. Ya, yang biasanya menggoyahkan calon petahana itu ya pertama dari oposisi tersebut yaitu Biden. Iya. Karena memang termasuk beberapa selebriti, sebagian selebriti ya, banyak yang dukung Biden karena jokesnya Amerika saat ini gini. Trump itu seorang bisnismen. Kalau dia menjalankan negara, ya sesuai bisnisnya dia. Termasuk negara kita. Enggak. Termasuk enggak. negara apa ya? Nggak tahu sih. Negara kita mana sih? Negara lu nggak tahu negara kita. Negara kita mana? Negara kita. Iya oknum aja di negara kita ada beberapa orang-orang. Karena kita punya pemimpin juga pun dia bisnis. Tapi menjalankan koridor kenegaraannya sesuai negara. sesuai. Baik gitu ya. Kita apresiasi. Dia nyerahin bisnisnya ke anak buahnya. Anak buah. Anak dan Anak buahnya. lumayan pesat. Ya bagus. Kalau Anda menghitung suara yang legal, saya dengan mudah menang, katanya. Kata Donald Trump. Mereka mencoba mencurangi pemilihan ini dan kita tidak bisa membiarkan ini terjadi, tambah Trump. Marah-marah itu ibaratnya marah-marah. Antara marah-marah dan halusinasi itu doang Apa sih. lapar kan? Antara dua itu mungkin Trump udah makan deh.
Pak Trump makan deh di warteg. Intel depan ada. Enggak, lebih bebas, Amerika lebih bebas. Nyata. Sementara Trump mengacu pada surat suara yang dikirim dari pemilihan melalui surat pada beberapa negara bagian. Oh, jadi ya kayak Indonesia aja sih. Jadi sempet tuh penghitungan ini ya, sistem pemilu di Amerika tuh diserahin ke badan badan swasta, bukan badan milik negara. Biar katanya, biar penghitungan itu nggak ada sangkut pautnya antara kepentingan pemerintah dan kepentingan oposisi gitu. Harusnya yang menyuarakan, Yang menghitung itu harusnya yang menghitung netral. itu, yang menghitung itu orang negara, yang nggak terkait dengan negara dan tidak terkait dengan oposisi. ya itu berarti negara lain. Negara lain. Contohnya, Iya harusnya gitu ya. iya, harusnya. Karena Biar dia kan adil lagi ya. berduel. Heeh. Ya, untuk Ya udah, menentukan. negara lain menengahi kan sebenarnya gitu. Nah, kayak ibaratnya wasit. Ini baca nih, mengenal sistem pemilihan dalam pemilu AS. Nggak kebaca. Elektoral merupakan elektoral pemilihan yang mewakili masing-masing dari 50 negara bagian di AS untuk memilih seorang presiden. Oh, jadi begitu. Apa artinya? Tahu? Jangan begitu dulu, dibaca dulu. Oh, dibaca dulu ya. Sistem ini dilakukan setelah dilakukan secara populer. Oh, ibaratnya voting. Emang voting sih kalau ini. Iya voting. Cuma Capres. setahu gue tuh gini. Jadi ini ibaratnya negara yang banyak ngevote presiden ini, calon presiden ini, dia akan pokoknya sebagai kalau misal nih, kalau hitungan votingnya di negara bagian ini nih, misal nih di negara yang kita sebut terkenal tuh New York. New York tuh negara apa ya? Oh, Washington misal. Negara bagian Washington DC. Washington. Dia pemilihan terbanyak tuh Trump. Dan kalau dijumlahkan semua, banyak si Joe Biden, otomatis yang kepilih Trump. Karena banyak-banyakan voting di beberapa negara. Misal dalam 50 negara nih, yang ngevote banyak di negara itu, misal persentasenya di satu negara ini 90% gitu kan. Ya yang dipilih suaranya si Trump daripada suaranya Biden, karena kalau misal Bidennya ini kalau dikumpulin semua suara tuh menang Biden, tapi Biden nggak mewakili banyakan beberapa negara, tetap kalah. Jadi banyak-banyakan di tiap daerah. Misal nih di Jawa nih, di Jawa Tengah, Jawa Timur, pokoknya di seluruh negara Indonesia nih setengah persennya dukung siapa? A lah, katakanlah A. A gitu kan. Nah, yang bakal terpilih A. Padahal kalau digabung seluruh Indonesia, banyakan si B. Gitu. Nah, di sini Banyak-banyakan daerah dukungan. Di sini juga ini nih, klaim ini menuai kritik bukan hanya dari pihak Demokrat tapi juga oleh rekannya di Partai Republik, anggota DPR dari Texas, Will Hart, menyebut permintaan Trump menghentikan perhitungan suara berbahaya dan salah. Anggota DPR dari Illinois menilai klaim kecurangan lebih baik dibawa ke meja hijau dengan bukti yang konkret, bukan dengan menuntut perhitungan suara dihentikan. Oh, begitu. Jadi Trump itu emang mau minta diberhentikan nih. Gitu kata. Malah pengen ganti sistem ya, jangan elektoral lagi ya. Jangan per negara bagian. Banyak-banyakan orang di negara bagian tersebut. Nah, kata dia nih, kata si Hart, ada apa sih namanya? Will Hart. We win every vote. Jangan ada artinya. Yang artinya Ya. aja. Kami ingin semua suara dihitung. Iya, seluruh suara ilegal tentunya, kata dia. Tapi jika Anda memiliki kekhawatiran tentang kecurangan, sampaikan bukti dan bawa ke sidang. Berhenti menyebarkan misinformasi. Ini sudah gila. Jadi banyak lah. Ya. Tapi waktu pemilihan Trump juga karena banyak-banyakan di negara ya. Nih,
di Amerika kan ada 50 negara dan mayoritas banyak dari 30 negara nih, nggak tahu misalnya ya, 30 negara ini kebanyakan milih Trump. Sedangkan kalau dijumlahkan semuanya bakal kepilih yang presiden B nih. Tapi kalau misal di jumlah per populer negara bagian, tetap populer si Trump. Jadi kayak lebih persentase per negaranya, bukan dihitung seluruh negara. Rada rumitnya gitu. Kalau Indonesia kan harus dihitung total seluruh negara, bukan per provinsi. Kita jangan tahu lagi denger. Gitu. Tapi emang sengit banget sih. Hasil resminya kapan sih? Dikeluarin tuh hasil resmi pemenangnya. Nggak tahu sih. Tapi kayaknya tidak ini ya. Tapi bisa sih berefek ke negara kita juga. Efeknya? Nantinya. Ya nanti bisnis apa bisa lebih lancar kalau sama Trump. Cuman kitanya menderita. Cuman kalau Biden nggak tahu. Ya dia belum pernah ada track record menjadi Presiden. perdana menteri belum. Dia baru apa ya, track recordnya tuh wali kota apa pemimpin negara bagian. Dia belum pernah jadi orang-orang yang di parlemen yang di gedung putihnya. Dia Baru di ketua negara bagian doang dia. ketua ini kan dia partai. Kayaknya dipilih